Selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi nih pembahasan mendalam kita. Kali ini bab 6 dari sumber yang kita punya, A Brief History of Everyone Who Ever Lived. Judul babnya aja udah, wah bikin penasaran. Peta paling menakjubkan yang pernah dihasilkan umat manusia. Nah, kita bakal fokus ke proyek genom manusia atau Human Genome Project, HGP. Kita coba telusuri gimana proyek raksasa ini mulai, tujuannya apa, terus ada penemuan apa aja yang bikin kaget, dan gimana HGP ini secara fundamental mengubah cara kita ngelihat diri sendiri. Oke, kita mulai ya. Ini cerita soal upaya besar umat manusia buat ngebaca buku panduan biologis kita sendiri, genom kita. Kita lihat nanti gimana ambisi yang gede banget ini ketemu sama kerumitan yang, wah, di luar dugaan. Justru ini bikin cerita DNA kita jadi lebih menarik, lebih kompleks dari yang dibayangin dulu. Sekaligus ini juga cerita tentang gimana sains itu bekerja ya. Sering ada kejutan, ada koreksi, dan perlu banget kerendahan hati pas berhadapan sama alam. Oke, mari kita mulai dari awal banget deh. Visi awalnya. Sebenarnya apa sih proyek genom manusia ini? Katanya proyek ilmiah terbesar dalam sejarah ya. Seambisius apa sih waktu itu? Ambisinya, wah luar biasa memang pada zamannya. Tujuannya itu untuk membaca setiap huruf, jadi setiap bahasa, A, T, C, dan G, dalam seluruh DNA manusia. Kita ngomongin sekitar 3 miliar huruf gitu loh. Banyak banget kan? 3 miliar? Wow. Iya, 3 miliar. Tapi, nggak cuma baca aja. Tujuannya juga mengembangkan teknologinya. Biar proses baca DNA atau sequencing ini jadi lebih cepat, gampang, dan murah. Harapan besarnya waktu itu, ya ini bakal merevolusi kedokteran, pemahaman kita soal evolusi, bahkan soal apa artinya jadi manusia. Jadi, ya monumental banget lah. Kebayang sih skalanya. Kayak bikin peta induk buat biologi manusia gitu ya. Persis, peta induk. Makanya nggak heran Presiden Clinton waktu itu, pas pengumuman draft pertamanya tahun 2000, nyebutnya peta paling menakjubkan yang pernah dihasilkan umat manusia. Iya, saya ingat itu. Beliau bahkan bilang kita lagi mempelajari bahasa tempat Tuhan menciptakan kehidupan. Puitis banget ya kedengarannya. Puitis banget. Dan itu momen yang penting ya, secara politik, secara saintifik juga. Tanda pencapaian besar gitu. Cuma, ya kayak sering terjadi di sains, kenyataannya itu sedikit lebih rumit. Bahasa yang dibilang Clinton itu, ternyata tata bahasanya jauh lebih kompleks dari dugaan awal. Dan petanya sendiri, meskipun pencapaian hebat, nggak langsung selesai gitu aja pas diumumkan. Oh, jadi nggak langsung jadi gitu ya? Enggak, butuh bertahun-tahun lagi buat nyempurnain, benerin error, ngisi bagian yang kosong. Bahkan sampai sekarang pun, masih ada aja bagian-bagian kecil genom yang terus diupdate, terus dipelajari. Jadi petanya itu kayak dokumen hidup, berkembang terus. Oke, jadi bukan peta final ya, tapi lebih kayak peta wilayah yang terus diupdate seiring kita makin jauh menjelajah. Nah, ngomongin penjelajahan ini, apa sih temuan atau kejutan paling gede yang muncul dari proyek ini? Nah, ini salah satu yang paling bikin heboh, yang benar-benar goyangin asumsi para ahli. Jumlah gen kita. Ada cerita menarik nih di sumber kita soal Ewen Birney, salah satu peneliti kunci di HGP. Jadi, pas pertemuan penting HGP tahun 2000, deket-deket pengumuman draft genom, dia iseng bikin taruhan gitu. Taruhan! Di tengah proyek serius gitu. Hahaha, seru juga. Iya, taruhan. Para ahli genetika top dunia yang hadir diminta nebak. Kira-kira berapa sih jumlah gen manusia sebenarnya? Wah, seru itu. Berapa tebakan mereka waktu itu? Pasti tinggi-tinggi ya? Tebakannya macam-macam, tapi cenderung tinggi banget. Banyak yang pede nebak di atas 100.000 gen. Ada malah yang nebak sampai 291.000 lebih. Gila kan? Wow, 291.000. Iya. Nah, pemenangnya namanya Lee Rowan. Nebaknya jauh lebih rendah, cuma 25.947. Dan angka sebenarnya ternyata cuma sekitar 20.000 sampai 21 ribuan aja. Serius? Cuma segitu? Iya, jauh banget dari perkiraan awal. Dan ironisnya, lebih sedikit dari gen cacing gelang atau bahkan padi. Hampir semua pakar top waktu itu salah tebak. Dan melesetnya jauh. Cuma 20 ribuan gen. Itu bener-bener di luar dugaan ya. Kok bisa kita, manusia yang katanya kompleks gini, gennya lebih sedikit dari padi? Apa artinya ini?
Nah, ini dia salah satu penemuan paling penting dari HGB. Ini nyadarin kita kalau kompleksitas makhluk hidup itu nggak cuma ditentukan sama jumlah gennya aja. Ternyata, faktor lain kayak gimana gen itu diatur, kapan dan di mana gen itu nyala atau mati, terus gimana protein hasil gen itu interaksi satu sama lain, itu semua ternyata perannya jauh lebih penting buat nentuin kompleksitas. Oh, jadi bukan cuma jumlahnya ya, tapi pengaturannya. Betul. Dan ada kejutan besar lain yang nyambung ke sini. Ternyata, kurang dari 2% dari total 3 miliar huruf DNA kita, itu yang beneran isinya instruksi buat bikin protein. Itu definisi jin yang klasik kan? Kurang dari 2%. Lah terus 98% sisanya ngapain? Dulu kayaknya pernah dengar istilah DNA sampah atau junk DNA ya buat bagian ini. Emang beneran sampah nggak guna gitu? Istilah DNA sampah itu memang dulu populer. Tapi sekarang udah dianggap salah kaprah banget, udah ditinggalin lah sama ilmuwan. Justru makin kesini kita makin paham kalau sebagian besar DNA yang nggak bikin protein ini perannya krusial banget. Oh ya? Perannya apa aja tuh? Macem-macem, banyak yang fungsinya jadi pengatur, kayak saklar gitu, ngontrol kapan, di mana, seberapa kuat gen harus nyala atau mati. Ini penting banget, apalagi pas perkembangan embrio. Bagian lain, ada yang jadi struktur, kayak penyangga kromosom. Ada juga yang diubah jadi RNA, tapi RNA ini punya fungsi sendiri, nggak jadi protein. Menarik. Jadi, sama sekali bukan sampah. Lebih kayak materi gelapnya genom gitu. Wilayah luas yang fungsinya masih terus kita pelajari. Ini juga bikin definisi gen jadi lebih rumit sekarang. Nggak cuma DNA yang bikin protein aja. Wah, menarik banget ya gimana pemahaman kita berubah terus. Dengar kejutan-kejutan ini jadi jelas HGP ini mengubah banyak asumsi awal. Tapi selain kejutan itu, warisan nyatanya apa sih buat dunia sains? Nggak diragukan lagi ya, HGP ini kayak fondasi buat kemajuan biologi molekuler dan genetika di abad 21 ini. Proyek ini benar-benar ngubah cara riset biologi dilakuin, mendorong kolaborasi internasional yang skalanya gede banget, belum pernah ada sebelumnya. Kolaborasi global gitu ya? Iya, dan mungkin warisan terpentingnya itu data referensi genom manusia yang dibikin terbuka. Siapa aja bisa akses gratis. Peneliti dimanapun, bahkan Anda kalau mau, bisa download dan analisis datanya. Nah, data terbuka ini yang memicu inovasi, bikin alat analisis baru, dan lahirin proyek-proyek turunan yang penting banget. Proyek turunan, contohnya apa tuh yang lahir dari HGP? Contoh penting itu misalnya proyek HeapMap, International HeapMap Project. Tujuannya itu mapping pola variasi genetik yang umum di populasi manusia di seluruh dunia. Variasi yang paling umum itu namanya SNP, Single Nucleotide Polymorphism. Gampangnya, beda satu huruf DNA di posisi tertentu antar orang. Oh, perbedaan kecil antar DNA kita itu ya? Betul. Nah, pemahaman soal pola variasi ini jadi dasar buat teknik analisis yang canggih banget namanya GWAS, Genome-Wide Association Studies. Ini jadi salah satu senjata utama genetika modern. GWAS ini yang sering disebut-sebut kalau ada berita penemuan risiko genetik buat penyakit umum kayak diabetes, jantung, gitu-gitu kan? Tepat sekali. GWS kerjanya gitu. Teknik ini bandingin data genom ribuan orang. Biasanya dibagi dua kelompok, yang punya penyakit A sama kelompok kontrol yang sehat. Terus dibandingin frekuensi jutaan SNP di seluruh genom antar kelompok itu. Nanti ketahuan SNP mana aja yang statistiknya lebih sering muncul di kelompok yang sakit. Jadi cari penanda genetiknya ya? Ya, studi gede kayak dari Wellcome Trust Case Control Consortium di Inggris tahun 2007, itu jadi tonggak penting. Mereka nemuin puluhan varian genetik baru yang terkait sama risiko penyakit jantung koroner, diabetes tipe 1, tipe 2, penyakit Crohn, dan lain-lain. Tapi penting dicatat ya, kontribusi risiko dari tiap varian ini seringnya kecil kok. Cuma secara gabungan, mereka kasih petunjuk penting soal jalur biologis penyakit itu. Oke, saya paham. Tapi mungkin ada yang mikir nih, kalau HGP nemu gen lebih sedikit dari dugaan, terus GWS juga seringnya nemu varian efeknya kecil. Ada juga fenomena missing heritability. Apa investasi gede buat proyek kayak gini beneran sepadan? Gimana sumber ini nanggepin keraguan kayak gitu? Pertanyaan bagus, dan emang sering muncul itu. Ya, ada kecenderungan entah di media atau di publik buat nyederhanain temuan sains yang sebenarnya kompleks. Pas jumlah gen manusia ternyata dikit, ada yang nganggap itu gagal atau krisis gitu di genetika.
Padahal kan tadi kita bahas, itu penemuan penting yang justru ngubah pemahaman kita. Iya ya. Sama juga kayak GWS dan missing heritability. Itu kan kondisi di mana varian umum yang ditemuin GWS cuma menjelasin sebagian kecil dari total faktor genetik heritabilitas penyakit. Ada yang langsung nyimpulin GWS nggak guna. Padahal mungkin itu malah nunjukin betapa rumitnya biologi kita ya, bukan studinya yang gagal. Nah, itu dia intinya. Genetika manusia, apalagi buat sifat sama penyakit kompleks, ternyata jauh lebih rumit dari bayangan awal. Kondisi kayak tinggi badan, kecerdasan, atau risiko penyakit jantung diabetes tipe 2 itu jarang banget disebabkan 1-2 gen aja yang efeknya besar. Oh, jadi bukan satu gen penentu gitu ya? Jarang. Biasanya itu hasil dari kontribusi kecil dari banyak banget varian genetik, bisa ratusan atau ribuan yang kerja bareng. Plus, ada interaksi super kompleks antara semua gen ini sama faktor lingkungan, gaya hidup, bahkan kebetulan. Nah, di sini konsep epigenetika jadi penting banget. Epigenetika, itu apa lagi? Epigenetika itu studi gimana faktor luar, kayak makanan, stres, polusi, bisa nempelin penanda kimia di DNA kita atau di protein pembungkus DNA. Penanda ini nggak ngubah urutan huruf A, T, C, G-nya, tapi bisa kayak saklar volume, ngatur seberapa aktif gen itu. Perubahan ini bisa berubah-ubah sepanjang hidup, kadang bisa diwariskan juga. Wah, makin rumit ya ternyata. Jadi kalau gitu pelajaran utamanya apa dong dari perjalanan HGP dan era genomik ini? Terutama soal ngadepin kerumitan biologi kita ini. Pelajaran paling penting menurut saya sih ya perlunya kerendahan hati, buat ilmuwan, buat kita semua juga, pas berhadapan sama sistem biologis yang rumitnya minta ampun ini. Sains itu jarang ngasih jawaban hitam putih yang simple dan final, apalagi biologi. Ini proses penemuan terus-menerus, penuh revisi, selalu berusaha memahami dunia yang penuh nuansa dan keterkaitan. Jadi harus hati-hati sama penyederhanaan ya? Banget! Kita perlu hati-hati sama penyederhanaan berlebihan. Kayak misalnya dikotomi lama nature, bawaan, versus nurture, lingkungan didikan, seolah-olah mereka musuhan. Padahal kenyataannya, keduanya hampir selalu kerja bareng, saling pengaruh kuat. Istilahnya nature via nurture. Jadi, memahami probabilitas interaksi banyak gen, gimana lingkungan ngebentuk ekspresi gen, itu jauh lebih penting dan lebih benar daripada nyari-nyari gen penentu tunggal buat tiap sifat atau penyakit. Beneran deh, makin kita belajar genom, makin sadar betapa rumitnya jalinan kehidupan ini. Pelajaran berharga banget. Jadi peta paling menakjubkan itu ternyata bukan atlas final yang rapih gitu ya. Malah lebih kayak sketsa awal dari lanskap biologi yang ternyata jauh lebih luas, lebih rumit, dan mungkin lebih keren dari yang kita bayangin. Banyak wilayahnya masih berkabut gitu, penuh misteri, nunggu dijelajahi lagi. HGP ini akhirnya nggak ngasih semua jawaban, malah buka lebih banyak pertanyaan soal apa sih artinya jadi manusia secara biologis? Pas banget rangkumannya. Ini pengingat yang bagus soal sifat dasar sains. Selalu gerak maju, selalu nanya, selalu benerin pemahaman seiring data nambah, teknologi maju, ide baru muncul. Kompleksitas genom kita ini harusnya nggak bikin kita kecewa karena nggak nemu jawaban simpel, malah harusnya bikin kita takjub sama dalamnya cerita evolusi 4 miliar tahun yang tertulis di inti sel kita. Meskipun bahasanya masih terus kita pelajari cara bacanya ya, cerita yang luar biasa kompleks dan indah. Nah, ini nih yang bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda renungkan. Mengingat betapa kompleksnya interaksi gen sama lingkungan yang baru kita sadari ini, gimana sebaiknya kita nyikapin klaim-klaim di masa depan soal bakat alami, bawaan genetik, atau takdir biologis? Apa implikasinya buat cara kita mandang potensi diri sendiri dan juga potensi orang lain? Mungkin nggak ada jawaban gampangnya nih. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.